Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Surat As-Sod ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Qala fabi izzatik la uqwiyannahum ajmain. Nah, ini konteksnya percakapan antara Allah dengan iblis. Setelah iblis dilaknat oleh Allah untuk masuk neraka. Iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan hukumannya. Dan Allah mengabulkannya. Dan dengan ini iblis berjanji. Dan janjinya itu adalah ayat ini, ya. Qala, iblis berkata, Fabi izzatik, dengan keagunganmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Jadi iblis berjanji bersumpah atas keagungan dan kemuliaan Allah. La uqwiyannahum ajmain. Aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Ya sudah dilaknat masuk neraka. Sebelum masuk neraka sendiri nanti ditangguhkan kan hukumannya, dia ingin membawa manusia untuk masuk neraka juga. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian KGRI Rahmati Allah, ini adalah lanjutan kajian kita mengenai muhasabah, ya, introspeksi. Nah, minggu lalu kita membahas ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah mengeluh atau bertanya, apa yang menjadi tipu daya atau menipumu, memperdayaimu di dunia ini, ya manusia, ya insan. Nah, minggu lalu kita bahas yang pertama adalah dunia itu sendiri, ya hayatud dunia. Yang kedua ini kan disebutkan 3 minggu lalu, ya. Yang pertama dunia, kedua syaitan atau iblis dalam hal ini dan keturunannya, dan yang ketiga adalah ego kita. Nah, minggu kedua ini kita akan membahas yang kedua ini, syaitan. Setan atau iblis dan keturunannya ini sudah berjanji, diabadikan dalam Al-Quran, bahwa ia dan keturunannya akan menyesatkan kita. Berjanji atas nama Allah. Fabi izzatik, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Aku akan menyesatkan mereka semua. La u'yannahum ajmain. Itu janji iblis. Jadi ini serius. Kalau kita misalnya melakukan kesalahan, tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak halal, melakukan sesuatu yang haram. Kemudian kita hanya berkata, ya namanya juga manusia, tempatnya bersalah. Betul, manusia memang tempatnya bersalah. Manusia tempatnya berdosa. Semua anak Adam, semua keturunan Bani Adam berdosa. Tapi apakah kita sudah berusaha untuk menghindari dosa tersebut? Pertanyaannya itu. Apakah kita sudah menjaga diri kita dari kecenderungan kita untuk membuat dosa? Karena ini serius. Iblis selalu akan berusaha untuk menggoda kita. Dan dia tidak akan fokus pada tempat-tempat yang masjid, ya. Maaf, dia tidak akan fokus menunggu di tempat-tempat yang haram, misalnya di night club atau di bar, tidak akan menunggu. Mereka tidak akan fokus di sana. Karena orang yang menuju ke sana sudah pasti sudah tergoda oleh iblis. Iblis menunggunya itu di tempat-tempat seperti di masjid, di rumah pada saat kita sendiri, ya. Mereka berusaha, iblis ini berusaha untuk menggoda kita untuk melakukan dosa. Dan kalau kita tidak melakukan dosa, misalnya kita melakukan sesuatu hal yang baik, sholat, dia juga tetap menggoda. Setelah sholat fardu, digoda supaya tidak khusyuk. Kalau kita khusyuk, digoda. Jangan sholat sunnah, cukup sholat fardu aja. Menggoda. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik, dia berusaha untuk supaya kita tidak terlalu baik. Apalagi kalau kita sampai tergoda, nauzubillah min dzalik, tergoda untuk tidak melakukan sholat. Pergi ke night club. Nah, sudah, dia tinggal dilepaskan. Tinggal anak-anaknya saja yang menjaga di sekitar night club. Karena itu sudah tergoda orang di sana. Jadi dia menunggunya itu di tempat-tempat yang baik. Pada saat kita sendiri, pada saat kita bekerja di kantor. Nah, ini mau mencurangi kantor misalnya. Nauzubillahi min dzalik.
Di situ godaan-godaan iblis. Jadi ini serius. Ya, jadi kita ini membahas hal ini dalam konteks muhasabah, introspeksi. Jadi pada saat kita berintrospeksi, pertama kita lihat yang minggu lalu, apakah kita telah tergoda terlalu banyak oleh dunia, tidak proporsional. Itu yang kita introspeksi. Yang kedua yang kita introspeksi adalah sejauh mana kita tergoda oleh iblis. Setiap hari kita introspeksi. Kayaknya kita tergoda oleh iblis. Berusaha lebih baik lagi di hari berikutnya. Astagfirullah, kemudian kita berusaha untuk lebih baik lagi, untuk tidak tergoda oleh iblis di hari berikutnya dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW, dan ini diabadikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Azkar. Ya, jadi ada Azkar, kitab zikir, pagi dan juga petang kan kita pernah belajar ya. Kitab Azkar itu doa Rasulullah SAW, zikir-zikir Rasulullah SAW dari pada saat dia bangun hingga pada saat dia akan tidur. Ada doa-doanya semua, setiap situasi. Mengapa Rasulullah berdoa? Karena ingin melindungi. Nah, Rasulullah sudah melindungi dirinya dari godaan setan salah satunya. Nah, mengapa Rasulullah sudah dijaga? Nah, maksudnya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita. Kalau dia tidak mengucapkan doa Rasulullah SAW, tentu kita tidak belajar Rasulullah. Nah, ini serius ya. Jadi kita harus mencontoh Rasulullah. Jangan sok kuat. Ya, saya tidak akan tergoda setan. Setan sudah berjanji, sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan dan keturunan-turunannya wa dzurriyyatahu akan menyesatkan kita semua. Kalau kita tergoda oleh setan, kemudian kita hanya berkata, ya namanya juga manusia, tempatnya bersalah. Itu oke, fine, memang kita tempatnya bersalah, tapi kita harus berusaha untuk menjaga diri kita. Dan caranya adalah dengan membaca doa. Ya. Tadi pertama azkar Rasulullah SAW, atau dari Quran juga. Ya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, itu melindungi kita dari godaan manusia dan juga godaan iblis. Ya, diwajibkan kita membaca sebagai bagian dari azkar sabah, azkar zikir pagi dan juga azkar masa, zikir malam. Dua-duanya ada. Ya. Ayatul Kursi itu juga bagian dari zikir pagi dan zikir petang. Nah, insya Allah kita diberikan taufik dan kita akan berusaha untuk senantiasa menjaga diri kita dari godaan setan dengan membaca zikir-zikir tersebut, membaca Al-Quran. Ya, disebutkan kalau kita mampu membaca surah Al-Baqarah, iblis tidak mau mendekati rumah kita selama 3 hari. Bayangkan, jadi kita harus berusaha. Jangan hanya, namanya juga manusia, hanya tempat berbuat salah, astagfirullahaladzim. Oke, fine kalau sudah berbuat salah, astagfirullahaladzim, tapi sebelumnya kita berusaha. Nah, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Agaring Dirahmati Allah. Yang salah hanya dari Irfan sendiri, yang benar dari Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.